Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Putriani, NIM 19531077, lokal PAI 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Apa kabar semuanya teman-teman? Baiklah, di sini kita akan belajar tentang metode-metode cooperative learning, active learning, accelerated learning, quantum learning, dan pengembangan metode konvensional dan modern serta implementasinya dalam pembelajaran PAI. Oke, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang materi-materi tersebut ya. Yang pertama, cooperative learning adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama kooperatif antara siswa dan kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan banyak peran dalam pembelajaran. Dalam metode cooperative learning, terdapat langkah-langkah menggunakan metode ini. Yang pertama, ada tujuan dan motivasi. Guru memberikan tujuan dan motivasi kepada siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Maksudnya, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar yang membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan. Yang keempat, membantu kerja kelompok dalam belajar atau membimbing per kelompok. Yang kelima, kelompok menyajikan hasil. Yang keenam, kesimpulan. Ketujuh, evaluasi. Kedelapan, penghargaan. Active learning, pendekatan belajar aktif adalah pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif learning. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa dan anak didik. Metode active learning yang pertama adalah benar atau salah. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi secara langsung. Metode ini meminta kepada siswa untuk menyatakan benar atau salah atas pernyataan yang ditulis oleh guru pada masing-masing kartu atau pertanyaan. Yang kedua, pembelajaran terbimbing. Metode ini merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa atau untuk memperoleh hipotesis. Metode ini meminta kepada siswa untuk membandingkan antara jawaban mereka dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu metode accelerated learning. Metode ini atau yang disebut dengan pembelajaran yang dipercepat adalah metode pembelajaran yang menggunakan cara belajar yang sesuai dengan cara otak berfungsi sehingga menghasilkan penyerapan informasi dan pemahaman yang lebih baik sehingga akhirnya proses pembelajaran selanjutnya teman-teman, metode cari kawan. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek, atau mereview informasi. Metode ini meminta kepada masing-masing kelompok siswa untuk mempresentasikan isi kartu atau pertanyaan yang ada di kelompoknya. Yang selanjutnya adalah gabungan dua kekuatan, the power of two. Metode ini merupakan aktivitas pembelajaran yang digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat pentingnya serta manfaat sinergi. Metode ini meminta kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru secara individu, kemudian melakukan sharing bersama seseorang siswa di sebelahnya. Selanjutnya adalah permainan bergilir, yaitu metode ini merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kecakapan dalam bermain peran terhadap situasi kehidupan nyata. Metode ini meminta kepada siswa untuk membuat skenario kehidupan yang nyata berkaitan dengan materi yang sedang didiskusikan. Selanjutnya teman-teman yaitu tentang metode quantum learning, merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Di dalam quantum learning terdapat metode-metode. Yang pertama, peta konsep.
Sebagai teknik belajar efektif, peta konsep di sini lebih menunjukkan pada keunggulan ide-ide pikiran sebagai catatan dalam grafis sebagai salah satu teknik belajar yang efektif. Peta konsep berupa ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambaran atau grafik. Yang kedua, teknik memori merupakan teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Dalam teknik ini perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Yang ketiga adalah teknik plesetan kata, yaitu menggantikan kata sulit yang ingin kita hafal dengan cara kata lain yang bunyinya mirip atau lucu sehingga kita mudah mengingat dalam menggunakan metode ini. Nah, yang selanjutnya yang keempat, sistem pasak lokasi, yaitu teknik mengakses dan mengaktifkan memori semantik dan episodik. Saat kita berusaha menghafal, kita mengaktifkan memori semantik, informasi yang kita dapat kemudian diletakkan pada lokasi yang berarti mengaktifkan memori episodik. Yang terakhir yaitu teknik akrostik, adalah teknik menghafal dengan mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat dan kemudian digabungkan hingga menjadi singkatan atau kata atau kalimat lucu. Materi selanjutnya yaitu tentang metode modern, adalah menggunakan cara-cara yang inovatif dengan berbagai kombinasi yang kooperatif untuk menghasilkan cara belajar yang taktis, teknis, dan praktis dalam mengapresiasikan dan menginterpretasikan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, metode konversional dalam pembelajaran adalah metode-metode yang digunakan berdasarkan kecenderungan yang menjadikan guru dan siswa tidak pasif, selalu belajar, berpikir, dan inovatif. Jadi, teman-teman, dari metode modern dan metode konversional, Wortham mengemukakan bahwa pembelajaran modern dan konversional akan melahirkan pembelajaran metode yang taktis, teknis, dan praktis berupa metode ekspositori, metode demokrasi, metode diskusi panel dan debat, metode bermain peran, dan metode simulasi. Metode modern dan konversional ini diarahkan untuk menjadi metode yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam pembelajaran di dunia pendidikan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.